Lalu kemudian pada saat ini, setelah melihat anakan pohon dunia yang telah tumbuh dan penuh dengan spora, kini satu persatu spora itu mulai mengembang, bertunas, dan bahkan telah menumbuhkan daun. Merasakan perubahan ini, dengan menyipitkan matanya, Fang Han segera berkata, "Pohon kecil ini sangat aneh. Bahkan, kini akarnya dengan kuat menusuk ke dalam kehampaan, seolah-olah menyerap nutrisi dari kehampaan yang tak ada habisnya. Daunnya lonjong, dan teksturnya seperti tanda kalimat aneh. Dan juga, tekstur pada setiap daun ini benar-benar berbeda. Tampaknya, tekstur ini lebih mirip dengan catatan dari kitab suci surgawi." Di sisi lain, dengan ranting dan daunnya yang terus bergoyang, pada saat terakhir ketika potongan pohon ini berubah menjadi pohon muda kecil, akarnya dengan tiba-tiba memanjang dan segera jatuh ke kehampaan. Dan saat akar itu menembus ke kehampaan, akar itu juga memancarkan kekuatan hisap yang sangat kuat, dan bahkan melampaui daya hisap tripod Raja 5 Penjara. Lalu kemudian pada saat ini, tiba-tiba suara retakan terjadi. Di atas mangkuk yang berisi air suci 9 matahari, Raja Iblis 7 Daun tiba-tiba mendengar suara di kehampaan, dan kemudian, sebuah akar menembus dan jatuh ke dalam mangkuk di bawahnya. Dan pada saat yang sama, dengan tiba-tiba, sejumlah besar air suci di dalam mangkuk itu segera tersedot dengan cepat. Melihat kejadian ini, dengan terkejut hebat, Raja Iblis 7 Daun segera melotot dengan ngeri. Apa itu? Di sisi lain, dari dalam tripod ini sendiri, setelah melihat pergerakan dari pohon dunia kecil ini, dengan terkejut, Fang Han segera berkata, "Pohon ini sungguh menakjubkan. Bahkan, akarnya sebenarnya tidak terlihat. Akan tetapi, akar ini sebenarnya menjalar ke dalam kehampaan yang tak berujung, dan menyerap ribuan aura yang tersembunyi di berbagai kehampaan yang misterius dan tidak diketahui." Fang Han sendiri juga merasakan bahwa pada daun, akar dan batang tubuh pohon dunia ini, secara perlahan menampilkan formasi halus dan unik yang terus-menerus terbentuk dan berkembang. Dan juga, pohon dunia ini tampaknya juga memiliki spiritualitas di antara surga dan manusia. Tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun, pohon dunia ini sebenarnya senjata ajaib alami. Dan formasi yang terkandung di dalamnya, bahkan jauh lebih banyak dan lebih rumit daripada tripod tungku Raja 5 Penjara. Dan di antara formasi-formasi ini, bahkan memiliki fungsi untuk membentuk dan memperkuat organ tubuh manusia. Seperti sebelumnya saat diberitahu oleh Nagayan, pohon dunia ini sendiri adalah pohon yang dapat dan mampu menghubungkan semua dunia dan semua kekosongan dengan sistem akar. Dan bahkan di masa lalu, pohon ini menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia abadi. Dengan kenyataan ini, Fang Han pun merasakan pemikiran dan momentum yang agung, dan dia tahu betapa kuat dan hebatnya pohon dunia saat itu. Lalu kemudian pada saat ini, dengan berpikir liar, Fang Han segera berkata di dalam benaknya, "Jika pohon ini benar-benar tumbuh menjadi pohon dunia yang dewasa, apakah pohon ini akan dapat menghubungkan dunia ini ke dunia abadi seperti zaman kuno dahulu? Jika memang benar adanya, maka, saya siap memanjat pohon ini agar bisa mengintip agungnya dunia abadi itu." Setelahnya, dengan tiba-tiba, Nagayan segera menyaut perkataan Fang Han. "Fang Han, saya malah khawatir, jika pohon dunia ini akan membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk menjadi dewasa. Jika hal ini memang terjadi, bahkan jika kamu berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, Anda bahkan tidak akan dapat melihat pertumbuhan pohon ini secara menyeluruh. Akan tetapi di sisi lain, kamu dapat menyerap aura dan ki dari pohon dunia ini tanpa kenal waktu." Fang Han, melihat usia pohon dunia ini yang kini masih muda, kamu sekarang dapat menyatukan dan memurnikan pohon dunia ini dengan kigang kaisar kayumu. Jika tidak, saya takut pohon ini akan tumbuh di luar kendalimu. Dan bahkan, jika pohon dunia ini tumbuh liar ke tingkat tertentu, bahkan seorang master di alam umur panjang tidak akan dapat mengendalikannya. Mendengar ini, dengan mengangguk, Fang Han segera berkata,
Baiklah, jika memang hal ini sangat diperlukan, pertama-tama, saya akan mempraktikannya ke dalam takdir saya. Saat mengatakan ini pun, tanpa ragu sedikit pun, Fang Han segera memindahkan kekuatan magisnya dan kemudian memasukkan Kigang Kaisar Kayunya ke dalam pohon dunia. Bagaimanapun, Fang Han ingin sepenuhnya memurnikan pohon dunia ini untuk digunakannya secara pribadi. Kini, dengan lambaian tangannya, Fang Han segera menerbangkan pohon dunia ini ke udara. Dengan sentuhan Ki Kaisar Kayu Fang Han, dalam sekejap, ranting dan daun dari pohon dunia ini segera berkibar, seolah seperti tangan manusia. Setelahnya, di tengah batang pohon ini, wajah manusia juga segera nampak dengan samar-samar, seolah pohon ini adalah pohon manusia yang legendaris. Dan yang lebih mengejutkan, wajah manusia yang nampak dengan samar di batang pohon ini, samar-samar nampak seperti wajah Fang Han. Melihat pemandangan ini pun, Fang Han sontak terkejut. Di sisi lain, Fang Han juga merasakan bahwa kini jiwanya mulai perlahan menyatu dan bergabung menjadi satu dengan pohon ini. Dan bahkan, Fang Han juga merasakan bahwa akar dari pohon ini seakan seperti tangannya, yang mampu membentang ke dalam kehampaan, dan kemudian menyerap nutrisi spiritual di luar sana. Sebelumnya, Fang Han mengembangkan teknik dasar kultivasinya dengan Kaisar Kayu Azure, sehingga untuk membudidayakan dan menyatukan pohon ini ke dalam pikirannya tidaklah terlalu sulit. Lalu kemudian pada saat ini, dengan senyuman aneh di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Nagayan, pohon dunia ini adalah dewa pemakan nafas abadi. Dia benar-benar memakan segalanya yang berada di kehampaan ini. Dengan bersatu dengan pohon ini, saya khawatir, bahkan saya tidak akan memerlukan pil lagi di masa depan." Mendengar ini, dengan tersenyum, Nagayan juga segera berkata, "Fang Han, dengan bantuan pohon dunia ini, Anda bahkan akan dapat langsung menarik energi roh keabadian dari kehampaan. Dan dengan kekayaan semacam ini, basis budidaya kultivasi Anda akan melompat ribuan mil." Di sisi lain, bagi para penguasa alam misterius kekuatan magis, pil adalah semacam kebutuhan pokok pengganti makanan. Dengan bantuan pil yang mengandung vitalitas besar, pil ini akan dapat mengembalikan energi yang dibutuhkan tubuh serta memperkuat semangat. Dan dengan kondisi tubuh seperti ini, secara alami, mana mereka juga akan meningkat selangkah demi selangkah. Akan tetapi, para penguasa alam rahasia umur panjang tidak membutuhkan pil semacam ini. Karena dengan mana yang kuat, mereka akan mampu menyerap energi yang berada di kehampaan. Dan bahkan, beberapa penguasa alam umur panjang yang kuat, mereka akan mampu untuk menyerap energi spiritual di tepi dunia abadi, dan kemudian untuk mereka makan. Dan dengan bantuan pohon dunia ini, Fang Han akan dapat memanfaatkan dan menggunakan kemampuan akar dari pohon dunia ini, untuk menyerap energi-energi yang berada di kehampaan, tanpa harus mencapai alam umur panjang. Di sisi lain, pohon dunia sendiri juga memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan dunia abadi dengan akarnya, dan keajaiban seperti ini, tampaknya tidak terbayangkan di benak Fang Han. Dan bahkan tidak hanya itu, akar dari pohon dunia ini juga mampu untuk menyerap energi spiritual dari dunia abadi, untuk memelihara dirinya sendiri dan membuatnya tetap tumbuh, seperti para penguasa rahasia umur panjang. Dan dengan kenyataan seperti itu, secara alami, Fang Han juga akan dapat menyerap energi spiritualitas dunia abadi dari sisa-sisa energi yang diserap oleh pohon dunia ini dari dunia abadi. Dan sejak saat itu, Fang Han tidak akan membutuhkan pil atau makanan apapun, dan hanya dari pohon dunia yang telah menyatu dengannya ini, yang akan memberikannya makanan dan energi sebagai pengganti pil. Karena bagaimanapun, energi spiritual yang berasal dari dunia abadi ini, lebih murni daripada pil apapun yang berada di dunia ini. Dan bahkan, jika itu adalah pil luar biasa tingkat manusia seperti pil Yuan Ying, pil ini sejatinya tidak akan dapat disejajarkan dengan energi spiritualitas dari dunia abadi. Kini, setelah berhasil menyatukan dan memurnikan pohon dunia ini dengan dirinya, Fang Han merasakan bahwa setiap kali kinya yang telah menyatu dengan akar pohon ini berputar di kehampaan, pada saat yang sama, dia juga seolah mendapatkan energi spiritualitas yang murni yang berasal dari dunia dongeng. Dan setiap kali hal perputaran dan penyerapan energi itu berlangsung, pada saat yang sama, kekuatan mananya juga meningkat dengan drastis.
Dan setiap kali perputaran dan penyerapan energi ini berlangsung, pada saat yang sama, kekuatan mana Fang Han juga akan meningkat dengan drastis. Dan bahkan, kecepatan pertumbuhan mana dan kultivasi semacam ini, tampaknya 10 kali dan bahkan 100 kali lipat lebih cepat dari siapapun. Kecepatan kultivasi seperti ini, benar-benar sangat mengerikan. Dapat dikatakan, dengan kondisi menyatu dengan pohon dunia ini, Fang Han sama saja seperti sedang berlatih di dunia abadi kecil sepanjang waktu. Dan bahkan, rata-rata para master di alam magis di Sekte Yuhua, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia abadi kecil seperti ini. Dan hanya mereka yang mempunyai basis kultivasi yang sangat spesial yang akan memiliki kesempatan memasuki dunia abadi kecil semacam ini. Hal ini dikarenakan, untuk berkultivasi dan menyempurnakan ki di dalam dunia abadi kecil ini sangatlah sulit. Akan tetapi, aura abadi yang diserap dan disaring Fang Han melalui pohon dunia ini, sangatlah mudah untuk disempurnakan. Ini dikarenakan, selain jiwa Fang Han yang saat ini telah menyatu dengan pohon ini, dia juga memiliki akar semangat Kaisar Kayu Azure. Dengan kondisi seperti ini, akan membuat aura yang sebelumnya kokoh saat berkeliaran di kehampaan, akan terasa lembut saat dikonsumsi oleh tubuh Fang Han. Kini, dengan melolong keras, Fang Han tidak punya alasan untuk tidak bahagia. Lalu setelahnya, dengan perasaan yang mantap, Fang Han segera berkata, dengan menyerap energi yang murni dari pohon dunia ini, harapan untuk melawan Huatian dalam 10 tahun, kini bukanlah omong kosong belaka. Dan bahkan, saya kini bercita-cita untuk dapat melampaui pencapaian Huatian. Dan harapan ini, dengan perlahan kini mulai nampak jelas dan semakin jelas akan segera terrealisasi. Menurut kebenaran, memang, jika Fang Han tidak memiliki petualangan sulit seperti ini, akan sulit baginya untuk berlatih menjadi kekuatan hebat bagi Sekte Yuhua dalam 10 tahun mendatang. Belum lagi, bersaing dengan Huatian yang kini telah memiliki level kekuatan tingkat 10 dari alam magis, akanlah sangat sulit. Dan kemudian pada saat ini, dalam suara lolongannya itu, dengan tiba-tiba, pohon dunia itu secara perlahan menyusut, dan kemudian secara perlahan berubah menjadi aliran cahaya. Dan setelahnya, dari cahaya berwarna aneh itu, kini secara perlahan memasuki lubang leluhur di tengah alis Fang Han. Ketika Fang Han menutup matanya dan kemudian melihat ke dalam, Fang Han segera menemukan bahwa pohon dunia itu kini hidup dengan tenang. Dan dari tengah alisnya, akar yang tak terhitung jumlahnya juga merambat ke segala arah di kehampaan. Akar-akar ini pun tak terlihat oleh mata telanjang, dan di saat akar-akar ini menyerap energi yang murni di kehampaan, pada saat yang sama, vitalitas dan mana Fang Han segera ditingkatkan dan ditingkatkan. Kini, setelah selesai memurnikan pohon dunia ini, dengan wajah yang cerah, Fang Han segera berkata di dalam benaknya, Nagayan, saya merasakan bahwa ki saya kini sangat kuat dan kuat. Dan bahkan, saya kini juga telah memahami yin dan yang. Kekuatan dan mana saya pun kini telah mencapai 50.000 kekuatan kuda yang ganas. Dan selama pohon dunia ini tidak mati, saya merasa bahwa saya tidak akan pernah kehilangan kekuatan dan mana saya jika harus bertarung secara terus-menerus. Di sisi lain, dengan memiliki pohon dunia ini, Fang Han juga setara dengan memiliki batu giok spar kristal ajaib yang tak terbatas. Bahkan, jika Fang Han dikepung atau bertarung dengan musuh dengan kekuatan sihir yang besar, dia tidak akan kelelahan. Dan bahkan, jika Fang Han berpergian, kini dia akan dapat terbang 10 hari 10 malam tanpa istirahat, tanpa meminum pil apapun, dan tubuhnya masih akan penuh dengan mana. Hal-hal seperti ini adalah juga merupakan kemampuan dari seorang master alam rahasia umur panjang. Menurut kebenaran, jika seorang master di alam umur panjang disegel oleh orang-orang dengan kekuatan mengerikan, master di alam umur panjang ini tidak akan mati bahkan hingga 10.000 tahun. Dan setelah dilepaskan, ia juga masih akan dapat dan mampu untuk bertarung dengan ganas. Bagaimanapun, hal-hal seperti ini adalah hasil dari mampu menyerap energi spiritual di dunia abadi sepanjang waktu. Awalnya, saat memasuki ranah Kigang ini, Fang Han memperoleh suntikan kekuatan mana di angka 30.000 tenaga kuda yang ganas. Dan setelah beberapa saat menyerap energi dari pohon dunia ini,
selain kekuatan Kigang Kaisar Kayunya meningkat pesat, mananya juga telah meningkat lagi, dan kini telah mencapai kekuatan yang setara dengan 50.000 kuda yang ganas. Peningkatan-peningkatan semacam ini adalah hal yang sangat mengerikan. Dan sepertinya, peningkatan kekuatan dengan jumlah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Umumnya, para penguasa alam magis, jika mereka telah dan mampu menapaki jejak kultivasinya di level Kigang, mana mereka akan melonjak dari 1.000 hingga 5.000 kekuatan kuda ganas. Dan bahkan, pemilik pulau yang putus asa yang sebelumnya dibunuh Fang Han, ia saat itu memiliki kekuatan mana kurang dari 2.000 tenaga kuda. Akan tetapi, kini Fang Han memiliki kekuatan yang bahkan 10 kali lipat dari seorang master di ranah Kigang terkuat. Dan jika hal ini menyebar, bahkan para murid-murid sekte Taiyi yang notabene adalah sekte terkuat, tidak akan mempercayainya. Namun, Fang Han tidak akan menyebarkan pencapaian kekuatannya ini dengan sembrono. Dan akan lebih baik baginya untuk tidak mempublikasikan kekuatannya ini ke semua orang. Bagaimanapun, di luar sana, terdapat orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki. Dan Fang Han secara alami akan menghindari konflik-konflik yang tidak begitu penting seperti ini. Kini, dengan kekuatan 50.000 kuda ganas, tampaknya Fang Han benar-benar akan tak terkalahkan di antara para penguasa di bawah alam surga dan manusia. Bahkan, jika seorang Master Kigang seperti Yao Dian, bahkan jika dia meminum pil iblis gila pengurang kehidupan, Fang Han akan dapat sepenuhnya membunuhnya, dan bahkan tanpa menggunakan kekuatan bantuan dari tripod Raja 5 Penjara. Dan dalam sekejap, kini kekuatan Fang Han meningkat secara dramatis. Namun, di balik peningkatan kekuatan Fang Han itu, peningkatan kekuatan yang sedang diterima Naga Yan tampaknya lebih besar. Di dalam gambar Huang Quan sendiri, aura naga megah dengan gagahnya menyebar ke seluruh penjuru dari gambar Huang Quan. Merasakan ini, dengan cepat Fang Han segera menenggelamkan rohnya ke dalam gambar Huang Quan untuk melihat kondisi Naga Yan. Dengan terkejut hebat, Fang Han segera menyaksikan tubuh naga dari Naga Yan telah meningkat lebih besar 5 kali lipat daripada sebelumnya. Seluruh tubuhnya pun kini memiliki sisik segar yang terbentang di seluruh tubuhnya. Sisik coran ini berwarna emas berkilauan, dengan janggut yang sangat panjang. Naga Yan kini terlihat sangat kuat seperti dewa naga dalam mitos zaman kuno. Kini, dengan raungan keras, suara Naga Yan segera menggema di seluruh gambar Huang Quan. Dengan menyerap air suci 9 matahari, akhirnya aku telah menapaki level alam surga dan manusia. Dan bahkan, dengan kekuatan ini, aku kini akan dapat menggunakan dan menampilkan efek magis dari gambar Huang Quan. Sesaat setelah mengatakan ini pun, Naga Yan segera mengeluarkan raungan khas naga kunonya, yang bahkan mampu menggetarkan seluruh gambar Huang Quan ini. Kini, dengan tatapan tajam mata naganya, dengan kejam, Naga Yan segera berkata, "Fang Han, ayo keluar dari tripod ini. Aku sudah tidak sabar ingin merobek Raja Iblis keparat itu. Dan bahkan, dia berniat memurnikan dan melelehkan kita di dalam tripod ini. Apakah dia sudah bosan hidup?" Mendengar ini, dengan mengangguk, Fang Han segera terbang keluar dari tripod Raja 5 Penjara bersama Naga Yan. Di sisi lain, pada saat ini, di atas tripod Raja 5 Penjara, dengan amarah meledak-ledak, Raja Iblis 7 Daun segera meraung histeris lalu berkata, "Air suci 9 matahariku, ini adalah semangkuk air suciku dari Dewa Iblis. Dan bahkan, rencananya saya ingin menggunakan air suci ini untuk berkultivasi ke ranah intimas, agar dapat mengintegrasikan seluruh kekuatanku. Akan tetapi, kini semuanya telah menghilang. Sialan, orang aneh macam apa yang berada di dalam tripod ini. Sekarang, aku akan membunuhmu, dan kemudian memurnikanmu untuk dijadikan air suci sebagai pengganti kerugianku." Sebelumnya, Raja Iblis 7 Daun ini melihat bahwa sebuah akar yang membentang di kehampaan menembus mangkuk yang berisi air suci 9 matahari. Dia saat itu juga sadar bahwa pergerakan akar ini mencurigakan dan akan merugikannya.
Akan tetapi, sesaat sebelum Raja Iblis 7 Daun ini akan melakukan kekuatan sihir untuk memotong akar aneh ini, dia sudah terlambat. Dan kini, semua air suci 9 mataharinya telah tersedot oleh akar itu bahkan dalam satu tarikan nafas, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Bagaimanapun, Raja Iblis 7 Daun ini tidak pernah menyadari bahwa Fang Han akan benar-benar memiliki gambar Huang Kuan dan potongan pohon dunia. Karena sejatinya, kedua harta ini adalah hal-hal yang sangat langka di antara langit dan bumi. Dan atas kehilangan air suci 9 matahari, ini merupakan kerugian yang besar bagi Raja Iblis 7 Daun. Karena dengan air suci 9 matahari ini, ia akan dapat memurnikan sebuah pil emas iblis surgawi. Dan dengan pil emas iblis surgawi ini, ia akan dapat mengkondensasikan kekuatannya menjadi inti emas dalam satu langkah. Lalu kemudian pada saat ini, di saat raungan dan cacian dari Raja Iblis 7 Daun ini keluar, dengan tiba-tiba, Fang Han keluar dari tripod Raja 5 Penjara. Setelahnya, dengan senyuman dingin di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Raja Iblis 7 Daun, apakah kamu masih ingin membunuhku? Asal kamu tahu, bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Dan jika Sekte Abadiku tahu, bahwa aku telah memusnahkan seorang putra dari Dewa Iblis, aku tidak tahu berapa banyak hadiah yang akan diberikan oleh Sekte kepadaku." Setelahnya, dengan mata bersinar, Raja Iblis 7 Daun segera berkata dengan lantang, "Anak muda, apakah dengan mengandalkan kekuatan kecilmu itu kamu masih ingin membunuh Raja Iblis yang perkasa ini? Aku tidak paham, lelucon apa yang sedang kamu bicarakan. Anak muda, jangan berpikir bahwa dengan bantuan air suci 9 matahariku, kamu akan dapat memadatkan ki dan meningkatkan kekuatanmu. Kamu hanyalah kultivator kecil yang tidak berguna. Jika kamu berniat bertarung denganku dengan hanya mengandalkan kekuatan ki gangmu itu, aku bahkan akan dapat meremukkan tubuhmu dalam satu langkah." Setelahnya, dengan nada menghina, Raja Iblis 7 Daun segera melanjutkan, "Sekarang, kembalilah ke tripod itu. Gunakan seluruh kekuatan tripod itu untuk melawanku. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki jika melawanku dengan tripod itu. Dan jika kamu berniat bertarung denganku tanpa bantuan tripod itu, hal ini hanya akan menjadikan jalan buntu bagimu." Sesaat setelah mengatakan ini pun, dengan tiba-tiba, Fang Han segera mendongakkan kepalanya ke arah atas, lalu berkata, "Sihir yang bagus, sangat licik." Di sisi lain, yang berada di depan Fang Han saat ini sebenarnya hanyalah bayangan dari Raja Iblis 7 Daun. Dan bayangan ini kini mulai memudar dan berangsur-angsur menghilang. Tubuh asli dari Raja Iblis ini sendiri, saat ini ia berada di atas tahta di atas tripod Raja 5 Penjara. Lalu kemudian pada saat ini, dengan tiba-tiba, raungan panjang segera keluar dari mulut Fang Han. Dan pada saat yang sama, seluruh ki kaisar kayu Fang Han segera mengembun, dan dengan satu gerakan memung ini sangatlah kuat. Di sisi lain, pedang langit darah ini sendiri adalah harta yang berada di antara harta abadi dan iblis. Ia memiliki kekuatan di antara dua poros yang berbeda ini, dan bahkan, pedang ini sebanding dengan tripod Raja 5 Penjara. Di dalam catatan kuno sendiri, tripod Raja 5 Penjara dalam fungsi untuk membunuh musuh, masih terdapat kekurangan di beberapa sektor. Karena bagaimanapun, tripod Raja 5 Penjara ada. Kini, dalam sekejap, 5 Raja Iblis Surgawi laki-laki langsung dihancurkan oleh Fang Han, dan kemudian mereka semua tersedot ke dalam tripod Raja 5 Penjara bahkan sebelum mereka dapat mengaktifkan metode penghancuran iblis. Dan tripod ini sendiri, setelah sebelumnya ia terkena dan termurnikan oleh air suci 9 matahari, kini tripod Raja 5 Penjara dapat mengendalikan dan menghancurkan teknik penghancuran iblis yang kuat. Dan setelah melihat situasi yang buruk ini, Raja Iblis lainnya segera terbakar parah, hingga membuat tubuh Raja Iblis yang kuat ini menyemprotkan darah ke segala arah. Dan bahkan, Raja Iblis 7 Daun ini sendiri merasakan bahwa dadanya hampir runtuh, dan tubuhnya seakan-akan terbelah menjadi dua. Untungnya, tubuh Raja Iblis 7 Daun ini sangat kuat,
dan ki yang berada di sekitar tubuhnya itu membuat dadanya tidak remuk dan meledak dalam sekali remasan. Lalu kemudian pada saat ini, dengan diiris 7 daun ke dalam gambar Huang Quan, dan menekannya ke dalam dasar sungai Huang Quan. Dan setelah Raja Iblis 7 daun ini terkena air suci dari gambar Huang Quan, rangsangan efek magis di sungai itu segera bekerja dengan cepat. Sebenarnya, seberapa kuatkah gambar Huang Quan itu? Bagaimanapun, gambar Huang Quan sendiri adalah harta dan senjata tingkat Tao terbaik. Dan bahkan, hanya dengan menggunakan sedikit efek magis yang berada di dalamnya, efek magis itu niscaya akan mampu mengguncang bumi yang luas ini. Di sisi lain, Nagayan sendiri adalah naga kuno yang diibaratkan satu paket dengan gambar Huang Quan. Dia adalah Ying, dan gambar Huang Quan adalah Yang. Dan kini, dengan kekuatan magis Nagayan yang telah meningkat pesat, ditambah pengalaman bertarung yang bahkan Hua Tiandou tidak akan memilikinya, di dalam gambar Huang Quan yang merupakan rumah bagi Nagayan, sejatinya, Raja Iblis 7 daun bukanlah apa-apa. Dahulu kala di zaman kuno, ketika Kaisar Huang Quan memimpin Sekte Iblis di gerbang pertama, Nagayan adalah murid yang selalu mengikutinya. Dan bahkan, hanya dengan kekuatan Nagayan saat itu, ia mampu bertarung pada 4 tempat berbeda pada satu waktu yang sama, melawan para penguasa alam umur panjang tingkat teratas. Dan itu semua dapat mencerminkan, berapa banyak pertempuran jahat yang ia alami, yang bahkan Raja Iblis 7 daun ini tidak dapat dibandingkan. Bagaimanapun, Nagayan adalah kekuatan hebat yang tersembunyi. Dan kini, ia hanya perlu mengkonsumsi energi abadi untuk mengembalikan kekuatannya ke habitat asalnya. Kini, setelah Raja Iblis 7 daun berhasil ditekan ke dalam dasar sungai Huang Quan, pedang langit darah yang saat ini menancap di kastil bayangan ini tiba-tiba bergerak-gerak. Sepertinya, ia tahu bahwa tuannya telah berhasil ditundukkan, dan kini bersiap melesat meninggalkan area pertempuran ini. Melihat pergerakan ini, dengan gesit mata Fang Han segera menyipit, dan dengan cepat ia segera menangkap pedang langit darah itu. Akan tetapi, sesaat setelah gagang dari pedang itu ditangkap, pedang itu segera bergetar, dan kemudian berhasil meloloskan diri dari genggaman tangan Fang Han. Tampaknya, pedang ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, dengan senyum aneh, Nagayan segera berkata, "Fang Han, jangan meremehkan pedang ini. Pedang ini bahkan sesungguhnya lebih baik daripada tripod Raja 5 penjara." Sesaat setelah mengatakan ini pun, Nagayan segera merentangkan cakarnya, melepaskan gelombang ki musim semi kuning, dan kemudian berubah menjadi jaring tanah besar. Akan tetapi, sesaat setelah pedang ajaib ini berhasil ditangkap, pedang ajaib ini masih dapat melakukan perlawanan. Dengan perlawanan aura berdarahnya, tampaknya pedang ajaib ini tidak takut jika dia akan terkorosi oleh jaring tanah musim semi kuning. Fang Han sendiri belum pernah melihat pedang ajaib yang begitu kuat seperti ini. Aura pembunuhnya tampaknya tak tertandingi. Untungnya, tuan dari pedang ini telah berhasil diredam. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Kini, setelah melihat bahwa Nagayan yang menekan Raja Iblis 7 daun, dan kemudian menekan pedang ajaib, Fang Han segera memobilisasi beberapa formasi besar di tripod Raja 5 penjara. Dengan cepat, formasi penyedotan besar segera keluar, membungkus jaring tanah musim semi kuning, melapisinya agar lebih kuat, dan kemudian berniat melemparkan pedang ajaib itu ke dalam gambar Huang Quan. Akan tetapi, saat pedang yang terbungkus 2 jaring besar ini melayang di udara, pedang ajaib itu seakan meronta, dan seakan bergulat dengan kedua formasi jaring itu. Lalu setelahnya, dengan serius, Nagayan segera berkata, "Fang Han, cepat ambil pedang ajaib ini, dan kendalikan dia." Meskipun Raja Iblis 7 daun masih ditekan olehku di dasar sungai besar Huang Quan, aku takut ia masih akan dapat membuat gelombang kejutan. Setelah mendengar ini, dengan mengangguk, Fang Han segera mengembunkan mananya. Sambil mendesak tripod Raja 5 penjara, Fang Han kemudian secara bertahap menekan pedang ajaib langit darah, dan dengan tambahan kekuatan ki-nya, secara bertahap Fang Han mulai menghisap pedang ajaib ini untuk ditelan tripod Raja 5 penjara.
Setelah pedang ini mencapai di dalam tripod, Fang Han segera memegangnya dengan seluruh kekuatannya dan menunggu kesempatan yang tepat. Dan setelah beberapa saat, Fang Han segera melemparkan pedang ini ke dalam ruang pengapit yang berada di dalam tripod untuk menekan pedang ini dengan kuat. Setelah berhasil menekan pedang langit darah ini, dengan perasaan kagum, Fang Han segera berkata, "Pedang ajaib langit darah ini benar-benar membuka mataku. Aku merasakan kekuatan yang sangat mematikan dari pedang ini, dan sepertinya pedang ajaib langit darah ini sangat cocok untukku." Saat kata-kata ini terucap, dengan tiba-tiba sebuah suara melintas di telinga Fang Han. "Fang Han, di Sekte Abadi Yuhua kita, terdapat 5 kakak senior yang saat ini masih memegang rekor sebagai murid sejati paling kuat di Sekte Yuhua. Akan tetapi, kini saya berpikiran bahwa posisi 5 besar itu tampaknya sebentar lagi akan tergoyahkan. Terutama setelah kamu memperbaiki pedang ajaib langit darah ini. Saya takut kamu akan menjadi sangat terkenal." Sesaat setelah kata-kata ini muncul, wajah senyum manis Long Xuan segera melintas di depan Fang Han. Lalu setelahnya, bahkan sebelum Fang Han sempat berbicara, Long Xuan segera melambaikan tangannya, dan kemudian tersenyum nakal, lalu melanjutkan. "Fang Han, kamu tidak perlu khawatir. Anggap saja aku tidak melihat apa-apa. Dan juga, aku pernah berkata padamu di saat kita berada di tengah laut dalam, bahwa aku tidak akan pernah membocorkan rahasiamu sedikitpun." Lalu sesaat kemudian, setelah perbincangan-perbincangan intim itu selesai, Long Xuan segera berkata dengan senyuman indah di bibirnya, "Fang Han, sebagai putra dari Dewa Iblis, seharusnya di kastil ini akan penuh dengan senjata ajaib. Sekarang, mari kita menggeledah kastil bayangan ini. Saya berharap, kita akan mendapatkan beberapa hal baik di sini." Mendengar ini, dengan senyum cerah di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Long Xuan, aku sudah mendapatkan manfaat besar dari pedang ajaib ini. Secara alami, kastil itu bisa kamu periksa dengan cermat. Bagaimanapun, ini adalah rumah dari Raja Iblis 7 Daun, sang putra dari Dewa Iblis. Aku yakin, pasti ada beberapa hal yang baik di dalamnya." Setelah mendengar ini, dengan mengangguk, Long Xuan segera terbang menuju kastil bayangan ini dengan pedang hanjiannya. Saat memasuki kastil ini pun, Long Xuan segera menemukan beberapa bahan obat yang ditanam di taman kastil ini, dan kesemua bahan obat itu segera ia simpan ke dalam tasnya. Tak luput, ia juga menemukan beberapa biji berharga di gudang belakang kastil, dan ia segera menyimpan biji itu ke dalam tasnya. Akan tetapi, harta-harta seperti senjata roh, pedang terbang dan senjata ajaib lainnya tidak ditemukan di kastil ini. Di sisi lain, Fang Han juga tahu bahwa senjata ajaib tingkat senjata roh sangat berharga, dan barang-barang seperti ini haruslah dibawa bersama Raja Iblis 7 Daun. Meskipun hal-hal seperti tas tingkat harta karun sangat berharga, akan tetapi, sebagai putra dari seorang Dewa Iblis, dan juga penguasa tingkat ke-6 dari alam magis, rasanya tidak mungkin jika Raja Iblis 7 Daun tidak mempunyai harta-harta semacam ini. Lalu kemudian pada saat ini, Long Xuan tiba-tiba mengikis dan menyentuh sebuah mangkuk, lalu berkata, "Fang Han, ini adalah belenggu air suci 9 matahari. Aku tidak tahu, senjata macam apa yang dimurnikan oleh Raja Iblis ini." Sesaat setelah mendengarkan ini pun, Fang Han segera melihat lebih dekat, dan setelahnya, ia menemukan bahwa mangkuk ini mempunyai diameter sebesar kolam kecil, lalu berkata di dalam hatinya, "Benar saja, Nagayan tampaknya telah benar-benar menyerap air suci 9 matahari dalam jumlah yang besar. Tidak heran, dia dapat memulihkan mananya begitu cepat. Dan bahkan, ia kini telah mencapai tahap alam surga dan manusia dalam sekejap." Sesaat setelah memikirkan hal ini pun, tiba-tiba Long Xuan masuk ke dalam mangkuk ini, lalu berkata, "Mangkuk ini sebesar kolam kecil. Saya khawatir, jika sebelumnya terdapat air suci 9 matahari dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, sayangnya kini air suci ini tidak sedikit pun yang tersisa di sini. Bahkan, jika hanya setetes air suci yang tersisa, aku akan dapat memadatkan air suci 9 matahari itu dengan seni 10.000 airku. Dan setelahnya, energi sejatiku akan dapat terkondensasi lagi."
Mendengar ini, dengan tersenyum, Fang Han segera berkata, "Long Xuan, jika tidak ada air suci 9 matahari yang tersisa di sana, bawa saja mangkuk ini. Aku yakin, suatu saat pasti akan bermanfaat." Mendengar ini, dengan senyuman yang menggoda selera, Long Xuan segera mengangguk, lalu memasukkan mangkuk besar ini ke dalam tasnya. Lalu kemudian pada saat ini, tiba-tiba penyihir putih terbang ke sisi Fang Han, lalu berkata, "Di bawah tata ini, aku khawatir, terdapat sesuatu yang bagus di dalamnya. Meskipun benda-benda berharga dan harta setingkat harta karun biasanya selalu dibawa oleh seorang iblis di tubuhnya, akan tetapi, di bawah kastil, itu adalah tempat penyimpanan harta. Dan itu adalah aturan di sekte iblis." Saat mengatakan ini pun, pandangan dari penyihir putih itu juga mengarah ke arah singgasana tahta di tengah kastil. Mendengar ini, dengan rasa penasaran yang tinggi, Fang Han segera mengembunkan kigang kaisar kayunya menjadi telapak tangan dengan 3 jari. Sebenarnya, ini adalah tangan 3 jari dari teknik tangan putus asa Tiangang yang disimulasikan. Dan dengan satu pukulan, tangan 3 jari itu segera menghancurkan tahta, dan kemudian memindahkan tahta itu ke sebelahnya. Dan di balik tahta yang tinggi itu, sebuah gua yang dangkal segera terlihat. Benar saja, di dalamnya terdapat sebuah harta yang unik, dan tampaknya sangat berharga. Di dalam gua yang dangkal ini, terdapat sebutir telur raksasa seukuran batu besar. Telur raksasa ini sendiri berwarna putih, dan tampaknya, rune padat juga disematkan di atasnya, menghalangi energi vitalitas telur raksasa ini agar tidak terdeteksi oleh musuh. Melihat ini, dengan wajah bingung, Fang Han segera berkata di dalam benaknya, "Nagayan, telur macam apa ini?" Setelahnya, dengan cepat Nagayan segera berkata, "Saya mengira, bahwa telur ini seharusnya adalah telur dari binatang roh. Telur ini juga memiliki vitalitas yang agung. Dan tampaknya, Raja Iblis 7 Daun sebelumnya menggunakan telur ini untuk menyerap dan menambah vitalitasnya untuk berlatih. Akan tetapi, saya tidak tahu, dari jenis binatang roh apa telur ini berasal. Atau mungkinkah binatang roh yang berasal dari planet lain?" Fang Han, simpan saja dulu, dan temukan kesempatan lainnya di masa depan untuk mengeraminya. Saat mengatakan ini pun, Nagayan pun tampaknya tidak terlalu peduli pada telur ini. Setelahnya, dengan mengangguk, Fang Han segera melambaikan tangannya, dan kemudian menyimpan telur ini di dalam tubuhnya. Lalu kemudian, dengan semangat yang menyala-nyala, Nagayan segera melanjutkan berkata, "Fang Han, sekarang, mari kita kumpulkan iblis-iblis surgawi yang berkeliaran di tempat ini. Saya takut, setelah Raja Iblis 7 Daun ini telah berhasil kita tekan, iblis surgawi yang berada di rawa daging dan darah ini akan segera bubar. Sekarang, mari kita sedot mereka ke dalam tripod." Mendengar ini, dengan penuh semangat, Fang Han segera mengangguk, lalu kemudian segera menerbangkan tripodnya. Di sisi lain, Fang Han sendiri tidak terburu-buru untuk memperbaiki pedang ajaib langit darah untuk ditingkatkan. Karena, semakin banyak iblis surgawi yang berhasil dikumpulkan, maka, akan semakin kuat pula tripod Raja 5 Penjara. Dan bahkan, jika tripod ini berhasil mengumpulkan 1 juta iblis surgawi, tungku di tripod ini akan dapat memperbaiki dan meningkatkan level kekuatan harta ajaib apapun dengan sangat baik. Dan kini, dengan tripod tungku Raja 5 Penjara, Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih mulai melayang di atas kastil. Benar saja, di area kehampaan di luar sekitar kastil banyak sekali iblis surgawi yang berkeliaran seperti belalang. Sekelompok iblis menari dengan liarnya, dan langit dipenuhi dengan iblis yang terbang berlalu lalang. Awalnya, rawa daging dan darah ini ditempati oleh 18 Raja Iblis Surgawi dan diketuai oleh Raja Iblis 7 Daun. Dan kini, selain Raja Iblis 7 Daun, 7 Raja Iblis Surgawi lainnya telah berhasil ditekan oleh Fang Han, menyebabkan beberapa iblis surgawi segera melarikan diri dengan panik. Dan untuk menghindari lebih banyak iblis surgawi yang melarikan diri, Fang Han segera mengerahkan formasi penyedot jiwa untuk melahap iblis-iblis surgawi ini, dan kemudian dimasukkan ke dalam layar di dalam tripod. Dan setiap kali formasi ini menyapu ke kehampaan yang dipenuhi iblis surgawi,
area langit yang luas akan segera meninggalkan kekosongan. Setelah beberapa saat, kini sudah terdapat 100.000 iblis di dalam layar tripod. Akan tetapi, jumlah ini masihlah jauh dari cukup. Untungnya, Fang Han memiliki pohon dunia, dengan nafas yang dipenuhi vitalitas, tidak akan membuat Fang Han kelelahan setiap kali dia bekerja keras. Dan kini, dengan suntikan mananya, kekuatan dan daya hisap tripod Raja 5 Penjara segera ditingkatkan dengan mana Fang Han. Dan setelah mana dalam jumlah besar itu bergabung dengan tripod, tiba-tiba tripod Raja 5 Penjara yang melayang di udara membentuk lubang hitam seukuran puluhan hektar. Daya hisap yang kuat dari lubang itu membuat iblis-iblis surgawi yang berada dalam jarak 100 mil sangat sulit melarikan diri. Kini, dalam sekali hisapan, layar tripod segera terisi lagi. 120.000, 150.000, 180.000, 200.000, dan jumlah iblis surgawi yang berada di layar tripod semakin banyak dan banyak. Menelan iblis ini sendiri terlihat sangat menyenangkan bagi Fang Han, mengingatkan dia ketika masih kecil, yang bermain dan merebus semut hitam dengan air mendidih. Akan tetapi, tepat ketika Fang Han mendapatkan kembali kegembiraannya karena nostalgia di masa kecilnya itu, tiba-tiba, di atas langit di lorong hitam Guiksu yang gelap, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Setelahnya, beberapa cahaya kemasan terlihat segera terbang turun dari dalamnya. Saat ledakan itu terjadi, karena efek kekuatan sihir yang kuat, ledakan itu segera menyebabkan banyak iblis surgawi di rawa daging dan darah ini segera hancur berkeping-keping di tempat. Melihat ini, Fang Han segera mendongakkan kepalanya dengan muram, lalu berkata, "Sialan, orang-orang ini pantas mati. Mereka seenaknya membunuh dan membubarkan iblis surgawiku. Dan bahkan, aku baru menyerap 200.000 iblis surgawi, yang jauh dari angka 8 juta iblis surgawi." Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.